Terima kasih, Bu. Ya, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Dian. Oh, Mbak Dian. Saya Bu Putri. Ada yang bisa saya bantu? Nampaknya wajah Mbak Dian sedikit kusut. Begini, Bu, saya punya sedikit masalah yang mengganjal di pikiran saya. Saya merasa terbebani dan merasa tidak tenang dan gelisah. Oh iya, itu tidak dibenarkan. Coba Mbak Diana itu lebih terbuka sama Ibu, nggak apa-apa. Ceritakan tentang permasalahan yang Mbak Diana alami seperti itu. Jadi nanti kita ada kedekatan. Ceritakan tentang keadaan Mbak Diana, terus tentang permasalahan yang Mbak Diana alami. Baik, Bu, tapi saya bingung mau memperkenalkan dari mana. Asalnya agak rumit. Nggak apa-apa, dari mana aja, yang penting nanti kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahannya. Sebelumnya Mbak Diana sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum, Bu. Oh, berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Ya, sebelumnya Ibu mau menjelaskan sedikit tentang apa sih itu konseling sendiri. Karena Mbak Diana kesini berarti kan ini kita melakukan konseling individu yang dilakukan oleh satu individu atau seseorang. Konseling sendiri itu adalah proses pemecahan atau pemberian bantuan kepada seseorang atau individu guna untuk memecahkan masalah yang dialami oleh individu itu sendiri. Apakah sampai sini bisa dipahami? Ya, di sini dalam konseling sendiri itu ada asas-asasnya. Salah satunya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Diana bisa cerita apa saja yang Mbak Diana alami tanpa harus ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dari Ibu. Nah, untuk asas kerahasiaannya sendiri Mbak Diana tidak usah khawatir takut barangkali nanti permasalahan Mbak Diana akan diceritakan oleh orang lain kepada mereka di luar sana. Sampai sini Mbak Diana paham? Paham, Bu. Oke, baik. Ya, baik, Mbak Diana bisa mulai menceritakan permasalahan yang Mbak Diana alami. Baik, Bu, begini, saya itu anak terlahir dari 4 bersaudara. Entah kenapa biasanya kan anak terlahir itu dimanja, tapi saya tidak. Saya sering dimarahi sama orang tua saya, khususnya ibu saya. Saya tidak mengerti mengapa demikian, padahal saya selalu nurut kalau diberitahu oleh mereka. Padahal kakak saya selalu bermain, tapi tidak dimarahi. Saya merasa bingung dan tertekan dengan keadaan ini. Begitu. Ini mulai saya merasakan ketika saya kelas 10. Orang tua saya tidak adil, saya tidak suka. Pergi salah, di rumah salah juga. Sekarang saya lebih sering di rumah, diam dan merenung diri. Itu membuat saya tidak nyaman, Bu. Kawan-kawan meledekkan saya terus, anak mami lah, kuper lah. Oh begitu, ya saya bisa memahami dari yang Mbak Diana ceritakan tadi. Jadi di sini Mbak Diana merasa kalau perhatian atau kasih sayangnya orang tua Mbak Diana itu berbeda dengan saudara yang lain. Apakah menurut Mbak Diana dengan Mbak Diana itu diam terus tidak berkomunikasi atau mengurung diri Mbak Diana itu merupakan solusi atau perbuatan yang baik? Saya merasa begitu, Bu. Dengan saya diam dan tidak keluyuran, saya tidak dimarahi. Namun terakhir ini seorang laki-laki yang selalu menolong saya. Saya rasa dia baik walaupun saya belum tahu seutuhnya bagaimana dia. Tapi saya merasa nyaman dan dia selalu memberikan motivasi kepada saya. Saya sudah merasa dekat dengannya. Tidak tahu mengapa seperti itu.
dan dia meminta saya untuk membicarakan dengan orang tua saya mengenai hal ini, Bu. Namun dengan penuh kesabaran dan waktu yang bagus, dan akhirnya saya pun mencoba, dan alhamdulillah mereka sesekali mengerti dan paham. Kalau boleh tahu ibu itu laki-laki itu siapa ya, Mbak? Dia laki-laki tetangga saya, Bu. Dia orang baru tapi dia aktif dan baik di masyarakat. Dia pindahan dari Pasuruan dan sekarang sekolah di sini, tapi beda sekolah dengan saya, Bu. Oh begitu ya Mbak Diana. Iya, Bu. Dan sekarang saya merasa lebih enak dengan bercerita kepada ibu, dan karena dia selalu memotivasi saya untuk tetap bersemangat dan tidak sulit menghadapinya. Sekarang hubungan saya dan orang tua saya juga sudah sedikit lebih baik karena saya sudah mencoba berani berbicara dengan mereka, dan mereka juga sudah mengerti keadaan saya. Oh begitu. Ibu senang dengan teman Mbak Diana itu, dengan pendapat temannya Mbak Diana itu, kalau Mbak Diana harus mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua Mbak Diana, walaupun perlahan-perlahan, namun kan apabila ada komunikasi, ada yang dibicarakan, nanti kan jelas. Jadinya Mbak Diana juga tidak merasa diam karena perlakuan dari orang tua Mbak Diana. Atau berarti sebenarnya apabila Mbak Diana itu bicara perlahan-lahan dengan orang tua Mbak Diana, pasti orang tua Mbak Diana juga akan mengerti Mbak Diana harus diselesaikan dengan emosi. Iya, Bu, saya juga berpikir seperti itu. Saya akan mencoba dan terus berusaha memperbaiki, Bu. Iya Mbak, pasti. Mbak Diana senang. Senang, Bu. Saya merasa lega bisa berbagi dengan ibu. Mungkin saya harus lebih pintar manajemen waktu dan suasana. Dan saya juga senang dengan laki-laki itu, Bu, walaupun bukan kekasih saya. Dia mengerti sekali dengan saya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.